Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli April Ridho dengan NIM 1058411120324. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa komputasional yang telah dibawakan oleh dosen pengampu saya, IR Muhammad Faisal S.Si, M.T, PH.D, IPM. Langsung saja di pertemuan pertama tentang gambaran umum rekayasa komputasional. Di sini, rekayasa komputasional adalah pendekatan berbasis simulasi numerik untuk memecahkan persoalan teknik dan ilmiah yang terlalu rumit untuk diselesaikan secara manual. Bidang ini menggabungkan ilmu komputer, matematika, dan teknik memanfaatkan model matematika, algoritma numerik, dan kekuatan komputasi untuk mensimulasikan fenomena nyata seperti aliran fluida, perpindahan panas, hingga struktur material. Berbeda dari program biasa yang berorientasi pada alur instruksi, rekayasa komputasional berorientasi pada pemodelan sistem nyata dan penyelesaian numerik menggunakan tools seperti Python, MATLAB, dan C++. Penerapannya luas, mulai dari bidang biomedis seperti simulasi organ tubuh, teknik sipil untuk analisis struktur bangunan, industri otomotif untuk uji tabrak virtual, hingga bidang energi untuk desain panel surya dan turbin angin. Lanjut di pertemuan kedua, metode heuristik, algoritma Grady atau knapsack problem. Pada pertemuan ini kita membahas algoritma Grady, mulai dari studi kasus knapsack problem. Diketahui sebuah box dengan kapasitas maksimum 30 kg dan 3 barang dengan berat serta profit berbeda-beda. Kita membandingkan 3 strategi Grady untuk memilih barang pertama berdasarkan profil maksimal. Kedua berdasarkan berat minimum, dan ketiga berdasarkan rasio profit per berat maksimal. Setelah dihitung, ketiga strategi sama-sama memenuhi batas berat 30 kg, namun hasil profitnya berbeda. Jadi strategi ini berdasarkan profit maksimal menghasilkan nilai 40,7, strategi berat minimal menghasilkan 38,6, sedangkan strategi rasio profit per berat menghasilkan nilai tertinggi yaitu 40,8. Kesimpulannya, strategi Grady terbaik untuk kasus ini adalah memilih barang berdasarkan rasio profit per berat karena memberikan hasil paling optimal. Lanjut di pertemuan ketiga, pada materi kali ini kita akan membahas algoritma Grady lagi yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan optimasi dengan cara memilih keputusan terbaik pada setiap langkah. Tujuannya adalah untuk memperoleh solusi yang paling optimal, baik untuk memaksimalkan maupun meminimalkan suatu nilai. Salah satu contoh sederhana adalah penukaran uang dengan memilih koin bernilai terbesar terlebih dahulu. Kita bisa memperoleh jumlah koin yang lebih sedikit. Prinsip ini menunjukkan bagaimana Grady selalu mengambil pilihan terbaik yang tersedia saat itu. Contoh penerapan lainnya yaitu active selection problem, yaitu memilih sebanyak mungkin kegiatan tanpa saling bertabrakan jadwal. Strateginya adalah selalu memilih kegiatan yang selesai paling awal, sehingga tersedia lebih banyak waktu untuk kegiatan berikutnya. Kesimpulannya, algoritma Grady memiliki keunggulan karena sederhana, cepat, dan efisiensi. Namun, metode ini hanya menghasilkan solusi optimal pada masalah yang memenuhi Grady choice property dan optimal struktur. Lanjut di pertemuan keempat, Practice Swarm Optimizers atau PSO. Practice Swarm Optimizers atau PSO diperkenalkan oleh Kennedy dan Albert pada tahun 1955, terinspirasi dari perilaku sosial kawanan burung mencari makanan. PSO termasuk kelas algoritma meta-heuristik yang bersifat gradient free, cocok untuk masalah yang kompleks dan sulit diturunkan secara matematis.
Dalam PSO, setiap solusi disebut partikel untuk bergerak di ruang pencarian dipandu oleh dua acuan. P-base, posisi terbaik yang pernah dicapai partikel itu sendiri, dan G-base, posisi terbaik yang pernah dicapai seluruh kawanan. Pergerakan partikel diatur oleh persamaan update velocity dengan posisi yang menyimbangkan tiga komponen: inersia, kognitif, dan sosial. Nilai inertia baik yang besar mendorong eksplorasi, sedangkan nilai kecil mendorong eksploitasi menuju solusi terbaik. PSO punya kelebihannya, yaitu sederhana, cepat, konvergen, dan skabel. Namun juga punya keterbatasan seperti risiko prematur konvergensi dan tidak ada jaminan solusi optimal global. PSO banyak diterapkan di machine learning, teknik energi robotika, hingga kesehatan. Di bagian uji PSO itu adapun kita ambil studi kasus optimalisasi regresif dengan linear menggunakan PSO. Pada studi kasus ini PSO digunakan untuk mengoptimalkan parameter regresif linear berganda dalam memprediksi harga rumah berdasarkan dua fitur luas bangunan dan jumlah kamar. Tujuannya adalah untuk mencari konvensian regresif BO dan B1 dan B2 untuk menggunakan nilai RMSE atau tingkat kesalahan prediksi penguji menggunakan 3 partikel dengan posisi awal acak. Setiap partikel dihitung nilai resmen berdasarkan selisih antar harga prediksi dan nilai aktual 5 data rumah. Hasilnya partikel dengan kombinasi BO sama dengan 20, B1 sama dengan 5, B2 sama dengan 50 menghasilkan RMSE terkecil, yaitu 140,7 yang diterapkan sebagai P-base pada literasi pertama. Sementara partikel 2 menghasilkan RMS 459 dan partikel 3 menghasilkan RMS 162. Proses ini terus diulang pada literasi berikutnya, memperbarui posisi tiap partikel mengikuti P-base dan G-base sehingga ditemukan kombinasi konvensi yang optimal untuk memprediksi harga. Lanjut di pertemuan kelima yang mulai dari algoritma graf. Ini merujuk pada Kruskal dan Dijkstra. Pada pertemuan ini kita membahas dua algoritma penting. Algoritma graf yang berupa Kruskal dan Dijkstra. Algoritma Kruskal digunakan untuk mencari pohon penentang berbobot minimum dengan cara memilih busur berbobot terkecil secara beruntun selama tidak membentuk siklus. Pada contoh kasus, hasil akhir adalah pohon penentang minuman dengan total bobot 17. Sementara itu, algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari lintasan terpendek dari satu simpul awal ke seluruh simpul lainnya. Dalam graf berbobot positif, proses dilakukan bertahap menambah satu simpul dengan jarak terkecil pada tiap literasi. Contoh kasus dari simpul awal U0 yang diperoleh jarak terpendek setiap simpul 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ke simpul-simpul U1 hingga U7, kedua algoritma ini menunjuk pendekatan greedy yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi pada graf secara efisiensi. Ya, sekian dari penjelasan yang saya bawakan oleh materi Bapak. Penjelasan singkat ini mungkin cukup sampai segini saja. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.